Lebaran kemarin masih belum rame. Terus biasanya bisa sampai 20 juta sehari, sekarang di bawah itu. Iya, di bawah 10. Sudah ya tahun-tahun yang kemarin lah, tahun yang lalu lah. Kenapa para pembeli jarang lagi datang ke Tanah Abang dan ini bagus? Pop. Terus ibu nggak mau beralih ke online juga? Enggak. Ribet. Untuk ramaian para pengunjung yang datang ke sini? Kalau pengunjung sih lumayan sih, rame sih, pengunjungnya ada aja, cuman kan nggak semuanya belanja. Untuk kan kadang ada yang hanya nganterin aja, nganterin temennya, nganterin saudara, jadi nggak semuanya belanja sih. Apalagi keadaan sekarang kan, keadaan sekarang kan orang nggak semuanya mau belanja sih, karena daya beli, kalau saya bilang daya beli orang berkurang, udah gitu orang jualan juga kebanyakan, terus ya online sekarang juga udah banyak, jadi ya itu orang ke pasar tuh nggak semuanya belanja jadinya gitu. Untuk mengetahui kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kita telah tergabung dengan jurnalis Kompas TV, Valentina Sitarus. Valen, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno, Adisti dan juga saudara, apabila kita melihat kondisi Pasar Tanah Abang, memang masyarakat selalu ramai dengan keramaian yang dilakukan oleh para pedagang dan para penjual, pedagang dan pembeli maksud kami, dan memang terlihat selalu ada cerita mengenai berdesak-desakannya mereka yang ingin berbelanja di kawasan Tanah Abang. Tapi kali ini berbeda. Di tempat Blok B Pasar Tanah Abang ini justru yang terlihat bukan seperti yang tadi saya ungkapkan, karena pada saat sejak pukul 9 ini justru banyak sekali kios-kios yang menutup lapaknya. Bahkan di depan rolling door ini ada tulisan bahwa ini sedang dikontrakan begitu, dan hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak sekitar 6 bulan yang lalu begitu. Banyak sekali para pedagang yang mengeluhkan bahwa meski jelang akhir tahun ini, mereka mengeluhkan bahwa saat ini para pembeli pun jarang yang berkunjung ke lapak-lapak mereka. Dan tadi ketika saya melihat, memantau kondisi yang ada di sekitar Blok B ini, banyak sekali para pedagang yang hanya duduk terdiam, hanya melihat dagangannya, dan tidak ada pembeli yang memang sangat ramai untuk datang ke kios mereka. Bahkan tadi juga saya melihat ada pedagang yang hanya mengawasi dagangannya tanpa ada aktivitas jual beli begitu. Lantas banyak sekali berita yang menginformasikan bahwa untuk tidak ramainya kondisi di Pasar Tanah Abang ini akibat dari kelesuan ekonomi baik secara nasional maupun global. Dan apakah benar ini merupakan fenomena yang dirasakan mereka? Saya akan menanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di dekat saya saat ini di Blok G Tanah Abang. Selamat siang, Ibu. Siang, sayang. Valen, Kompas TV. Ibu, maaf sebelumnya, nama Ibu siapa? Andi Suma. Ibu Andik Suma ya, Bu ya. Bu, gimana Ibu? Hari ini udah laku berapa dagangannya, Bu? Oh, belum. Sama sekali belum. Belum. Sejak kapan, Bu? Kalau saya sih ya, kalau saya pribadi dalam minggu ini memang kosong sama sekali. Bahkan aku hampir tutup 10 hari. Ini baru buka ini. Baru berapa hari saya buka. Lantaran sepi. Berarti Ibu merasakan penurunan omset ya, Bu ya? Oh, banget. Sejak kapan itu, Bu? Kalau yang lebih buruknya ya tahun inilah, sekitar 6 bulanan lah. Sekitar 6 bulan. Tapi sebenarnya ya. kalau misalnya, maaf Bu sebelumnya, Ya. bisa agak geser ke sini, Bu. Ya. Tapi Bu, sebenarnya untuk sepinya pembeli, ini sebenarnya Ibu rasakan sejak kapan, Bu, sebenarnya? Kalau kita mulai dari awal ya, mulai menurunnya, merosotnya, kita merasakan itu 3 tahun ke sini. Tapi tahun ini betul-betul kita merasakan anjlok banget. Ibu tahu nggak kira-kira kenapa para pembeli sepi, Bu? Kalau kita pikir ya mungkin dari segi faktor ekonomi dan global juga ikut begitu. Terus mungkin orang daerah juga ngeluhnya di transportasi. Iya. Naik lahan parkir juga ya, Bu ya. Iya. Bu, lalu kan sekarang rata-rata masyarakat, para pedagang juga sudah mulai berpindah ke platform online. Ibu apakah tidak punya platform online, Bu? Kita enggak. Tapi memang kita juga merasakan seperti itu. Apa yang dirasakan teman-teman di sini saya rasa sama. Adanya online besar-besaran, bahkan ada online grosiran.
Iya. Pernah nggak Bu untuk sepinya para pembeli ini, pernah nggak Ibu aduin ke bagian pengelola Bu? Oh enggak pernah. Karena kita berpikir mengadu ke pengelola itu percuma juga kali ya. Karena kita melihat ekonominya sudah begini. Iya. Lalu untuk harapan ke depannya bagaimana nih Bu Dengan adanya seperti ini, kita kan tahun ini masih bisa bertahan ya. Biarlah saya mewakili teman-teman pedagang yang ada di sini. Optimis kita tahun ini mengharap lebih besar ke depannya. Ada perubahan. Baik, terima kasih ya Ibu untuk wawancaranya begitu. Dan itu tadi saudara salah satu cerita dari pedagang yang sempat tadi berbicara dengan saya mengenai memang sebenarnya untuk sepinya para pembeli ini sudah dirasakan sejak 6 bulan terakhir. Bahkan memang jelang akhir tahun ini mereka juga masih belum merasakan adanya keramaian dan antusias para warga untuk membeli dagangan mereka. Dan tidak berhenti di sini saudara, saya juga akan mewawancarai salah seorang pengelola kepala humas dari PD Pasaraya sudah bersama saya saat ini. Selamat siang Bu Manda. Iya, Bu Manda, jadi ini kan memang tadi banyak sekali cerita dari para pedagang yang mengeluhkan sepinya pengunjung. Menurut Ibu bagaimana Ibu dengan menanggapi fenomena ini? Oke, jadi sebenarnya fenomena yang terjadi saat ini terkait sepinya pengunjung di pasar tradisional dikarenakan para masyarakat atau konsumen lebih cenderung untuk spending untuk mempersiapkan liburan akhir tahun. Kan ini sudah memasuki akhir tahun dan juga anak-anak sekolah sudah banyak yang libur. Dan sebenarnya dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasar tradisional, tapi juga dirasakan oleh retail modern seperti mall. Banyak para pengunjung ke sana hanya datang untuk makan, tapi sedikit yang berbelanja seperti itu. Lalu Bu, dengan keluhan ini sebenarnya adakah upaya dari pihak pengelola supaya pasar Tanah Abang ini tetap berjaya seperti yang sebelumnya kita ketahui bahwa selalu ramai dengan pengunjung? Jadi sebenarnya upaya yang kami lakukan sudah banyak ya, seperti kita coba lakukan penertiban di PKL depan dan mengatur jalurnya para konsumen mulai dari terconnectingnya dari stasiun. Kita mengelola Tanah Abang Blok A, Blok B, Blok F dan Blok G. Kita akan connectingkan itu dan sekarang sudah berjalan dari stasiun bisa langsung terconnecting ke Blok G dan Blok A, B, F juga sudah terkoneksi seperti itu. Kita juga lakukan promosi di media sosial yang kita punya untuk kalau misalnya dilihat dari keluhan para pedagang terkait adanya online yang lebih banyak, kita juga selaku pengelola melakukan pembinaan pedagang. Itu juga dari tupoksi kami, kita lakukan pembinaan dengan mengajarkan mereka untuk bagaimana sih ikut berjualan online seperti itu. Lantas apa Bu yang mungkin harus ditekankan kepada para pedagang di sini agar mereka juga tidak kalah saing begitu? Tadi sejumlah pembinaan juga sudah dilakukan. Mungkin apakah ada lagi yang memang sebagai kita lihat bahwa pedagang ini adalah yang nomor satu di sini untuk dagangan-dagangannya? Oke, selain upaya dari kami juga kami meminta para pedagang juga tidak resisten untuk adanya perubahan ekonomi online ya, berjualan online ya. Kami minta pedagang juga tidak resisten untuk perubahan ya. Ayo kita sama-sama belajar bagaimana sih berjualan online seperti itu dan bagaimana sih cara menata dagangan yang baik seperti itu. Kita lakukan juga promosi-promosi seperti di media yang kami punya, media sosial yang kami punya. Kita juga beberapa titik ada pasar yang sudah memiliki videotron seperti itu. Baik, terima kasih untuk informasinya sudah sharing bersama kami di Kompas TV Bu Manda. Ya, Bapak Saudara, rangkuman dari sejumlah wawancara yang sudah kami lakukan baik dengan pedagang maupun dari pihak pengelola yang